Segala puji dan syukur boleh kita panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Rehat kembali menyapa kita untuk kita bersama-sama belajar lewat firman Tuhan di hari ini, Minggu 11 Mei 2025. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami kembali boleh belajar firman-Mu. Engkau berfirman ya Tuhan, biarlah lewat firman-Mu di hari ini kami boleh belajar dan melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Kitab Bilangan 24, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Bilangan 24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Boer, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya yang akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembur hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Kutuk menjadi berkat. Kutuk menjadi berkat. Bileam adalah nabi yang dikuasai ketamakan, bahkan bersedia mengucapkan kutuk dengan bayaran. Raja Moab, yaitu Balak, mempergunakan kesempatan tersebut dengan membayar Bileam untuk mengucapkan kutuk bagi bangsa Israel. Kutuk merupakan akhir dari sesuatu hal dalam bentuk kesulitan atau kesengsaraan. Karenanya, tidak ada manusia yang menginginkan kutukan, melainkan mengharapkan berkat. Pembacaan kita dari Bilangan 24 ayat 1-9 merupakan peristiwa yang ketiga kalinya Bileam diminta untuk mengutuk Israel, namun justru mengucapkan berkat atas Israel. Menarik, sebab perubahan kutuk menjadi berkat berawal dari penglihatan Bileam sendiri bahwa memberkati Israel adalah baik di mata Tuhan. Selanjutnya roh Allah menghinggapi Bileam lalu mengucapkan berkat bagi Israel. Dalam ucapan berkat, Bileam mendapat penglihatan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan menyatakan kesediaan mendengar firman Tuhan. Selanjutnya, mengatakan keadaan Israel yang indah, berkelimpahan dan kuat. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-7.
menggambarkan Israel seperti lembah, kebun di tepi sungai, pohon gaharu dan pohon aras, air, dan atas semua itu Allah bertindak membebaskan dan melindungi. Dari kutuk menjadi berkat terjadi karena kasih Allah dan pertobatan yang dilakukan oleh umat. Kasih Allah mengalahkan kutukan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau, merupakan kutipan dari Kejadian 12 ayat 3 tentang berkat Allah atas Abram yang dipanggil dari negerinya ke negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadanya. Karena itu, ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan menjadi kunci untuk terus mengalami berkat Allah yang tidak akan berkesudahan dalam kehidupan umat pilihan.